Halo teman-teman yang baru menemukan channel ini, semoga kalian sehat selalu dan dikuatkan setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan kisah seorang kontraktor yang selamat dari santet karena kemenangan tender proyeknya. Buat kalian yang di dunia kontraktor, apakah momen seperti ini memang sering terjadi? Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian tidak bisa tidur. Sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe untuk memberikan dukungan ke channel kecil ini. Terima kasih. Nama saya Hadi. Saat ini usia saya 40 tahun. Saya adalah seorang kontraktor kecil di sebuah desa yang mulai berkembang. Saya sudah menekuni pekerjaan ini cukup lama. Sekitar 10 tahun sejak saya memutuskan resign dari perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor yang cukup besar dan terkenal di Jakarta. Berbekal ilmu dan pengalaman yang telah saya dapat dari perusahaan sebelumnya, saya memberanikan diri untuk memulai merintis sebagai kontraktor di desa ini. Selama ini, saya selalu mengutamakan kualitas dan integritas di dalam setiap proyek. Bermula dari proyek kecil, saya selalu konsisten untuk melakukan yang terbaik. Akhirnya, kerja keras itu membuahkan hasil. Saya berhasil memenangkan tender proyek pembangunan sekolah di desa ini. Ini adalah proyek besar dan sangat penting bagi masa depan anak-anak di desa. Saya sangat bangga dan bersyukur. Di balik kemenangan yang saya rasakan, salah satu kontraktor di desa ini merasa tersaingi. Pak Burhan adalah seorang juragan tanah yang sangat kaya dan berkuasa di desa ini. Dia terkenal tidak segan menggunakan cara kotor dan punya banyak koneksi. Dia selalu ingin memonopoli setiap proyek di desa dan tidak pernah menerima kekalahan. Saya tahu dia pasti tidak senang saat pengumuman pemenang tender. Wajah Pak Burhan terlihat merah padam, menahan amarah. Matanya menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Saya mencoba tidak memikirkannya. Saya fokus pada proyek yang akan segera dimulai. Saya pikir ini hanya persaingan bisnis biasa, dan mungkin dia akan melampiaskan kekesalan sesaat. Namun, beberapa hari setelah pengumuman itu, keanehan mulai muncul di rumah saya. Berawal dari istri saya, yang mendadak sering mengeluh sakit kepala dan demam tinggi di malam hari. Kami sudah membawanya ke klinik. Namun, dokter bilang hanya demam biasa. Obat penurun panas tidak mempan, dan demam itu datang hampir di setiap malam. Dan tidak hanya sampai di situ. Anak bungsu saya, Dani, yang biasanya ceria, mendadak jadi sering menangis dan ketakutan tanpa sebab. Dia sering menunjuk ke sudut ruangan kosong dan berkata, "Ada hantu," padahal tidak ada apa-apa. Dia jadi sulit tidur, sering terbangun sambil berteriak. Saya sendiri mulai sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan sangat mengerikan. Saya sering bermimpi sosok hitam besar dengan mata merah menyala atau yang biasa dibilang genderuwo. Di dalam mimpi itu, saya juga melihat proyek sekolah yang baru saya menangkan tiba-tiba runtuh dan hancur berantakan. Saya selalu terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang tidak beraturan, serta jantung saya berdebar sangat kencang. Kondisi kami sekeluarga semakin memburuk. Istri saya semakin kurus dikarenakan nafsu makannya yang hilang, dan badannya terasa lemas tak bertenaga. Dia sering mual-mual tanpa sebab, dan sering mencium bau busuk. Anak saya, Dani, demamnya juga naik turun, dan tubuhnya sering kejang-kejang. Dia sering berteriak dan menyebut nama Mbah, yang kami tidak tahu itu siapa. Matanya sering melotot ke arah yang kosong,
seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Saya sendiri mungkin belum merasakan sakit separah istri dan anak saya, namun saya mulai sering merasa sakit di punggung yang menjalar hingga ke kaki. Saya juga sering mendengar suara bisikan-bisikan dari sudut-sudut rumah di malam hari. Padahal tidak ada siapa-siapa lagi. Puncaknya, saya mulai melihat penampakan. Suatu malam, di saat saya sedang mengambil air minum di dapur, saya melihat sosok bayangan hitam melintas dengan sangat cepat di depan mata saya. Kemudian, di saat saya kembali ke kamar, saya melihat sosok wanita tua berambut putih panjang dengan wajah pucat dan mata cekung berdiri di ambang pintu, menatap saya dengan tatapan kosong. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Saya gemetar mencoba berteriak, namun suara saya seperti tertahan dan tidak bisa keluar. Sosok itu pun perlahan menghilang di telan kegelapan. Kami juga mulai menemukan benda-benda aneh di sekitar rumah. Kami pernah menemukan bunga kantil yang sudah layu dan berlumut di bawah bantal istri saya. Lalu, ada tanah kuburan yang ditaburkan di depan teras rumah. Padahal, tidak ada pemakaman di dekat sini. Pernah juga kami menemukan rambut yang sudah gimbal yang diikat dengan benang hitam di dalam pot bunga di halaman. Semua tanda ini membuat kami semakin yakin bahwa ini bukan hanya sakit biasa atau kebetulan semata. Namun, kami merasa bahwa ini adalah ulah ilmu hitam yang sedang menyerang kami. Kami tidak bisa tinggal diam. Kondisi istri dan anak saya semakin parah, dan proyek sekolah yang akan segera dimulai juga terancam tertunda karena saya tidak fokus. Saya tahu ini ada hubungannya dengan kemenangan tender proyek. Dari situ, kami akhirnya memilih untuk berkonsultasi kepada seorang ustadz untuk meminta bantuan agar dapat meredakan segala keanehan yang tidak masuk akal yang telah kami alami. Pak Ustadz mendengarkan segala cerita kami, dan dia seperti mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga kami. Hingga di saat dia berkata, manusia memang terkadang sangat mudah dikuasai oleh perasaan dendam, dan dendam mampu membuat manusia terjebak ke dalam dosa. Mendengar itu, kami pun tersentak. Namun, kami masih mampu untuk mencoba tetap tegar. Pikiran kami saat itu hanya tertuju kepada Pak Burhan. Apa benar ia sedendam itu kepada kami karena proyek yang telah kami menangkan? Setelah berkonsultasi kepada Ustadz, kami pun mulai mengikuti saran beliau. Kami semakin menjaga sholat kami dan ibadah kami. Kami menguatkan hati kami dan berpegang teguh dengan jalan Tuhan. Namun, selain teror dan santet, Pak Burhan juga terus mengganggu saya secara terang-terangan di desa. Dia menyebarkan fitnah tentang saya di kalangan para warga, mengatakan bahwa saya kontraktor yang tidak becus dan proyek sekolah tidak akan pernah selesai di tangan saya. Dia juga mencoba menghasut para pekerja agar tidak mau bekerja untuk saya. Dia ingin merusak reputasi saya dan menggagalkan proyek sekolah. Saya merasa sangat tertekan. Saya tidak hanya harus melawan santet dan ilmu hitamnya, tapi juga kekuatan dan pengaruh Pak Burhan yang begitu besar di desa ini. Kami terus berjuang. Kami tidak menyerah. Berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, kondisi istri dan anak saya mulai membaik. Demam istri saya akhirnya hilang, dan dia mulai bisa makan lagi. Anak saya pun tidak lagi berteriak atau ketakutan, dan dia bisa tidur nyenyak lagi. Penyakit-penyakit aneh yang menghantui kami perlahan telah sirna. Suasana rumah kami terasa lebih ringan dan damai. Proyek pembangunan sekolah juga berjalan lancar, meskipun
ada gangguan dari Pak Burhan yang mencoba menghasut pekerja. Tetapi dengan izin Allah, mereka tetap setia bekerja dengan saya. Dan benar saja, keadilan itu datang dengan sendirinya. Beberapa minggu setelah kami rutin beribadah, kabar mengejutkan datang dari Pak Burhan. Entah bagaimana, dia mendadak jatuh sakit yang parah dan tidak terdiagnosis oleh medis. Persis seperti yang dulu menimpa istri saya. Usaha-usaha dan proyeknya mulai terlihat kacau. Dia sering terlihat sendirian, tampak gelisah dan kurus. Banyak orang yang mulai menjauhinya karena mendengar gosip tentang ilmu hitam yang dia gunakan. Bahkan, salah satu koneksi gelapnya yang sering membantunya juga terlibat kasus hukum dan ditangkap. Mendengar itu, hati saya tidak merasa senang seperti yang saya bayangkan. Justru ada rasa iba bercampur dengan keyakinan bahwa setiap melakukan hal yang buruk akan ada bayarannya, atau karma itu nyata. Saya kini menjalani hidup yang baru, penuh rasa syukur dan optimisme. Keluarga kami kembali sehat dan bahagia. Proyek sekolah pun akhirnya selesai tepat waktu, bahkan lebih baik dari yang direncanakan. Saya belajar banyak dari pengalaman mengerikan ini, bahwa ketika dendam telah menguasai hati, seseorang akan mampu melakukan hal yang buruk. Namun, kebaikan akan selalu menang. Namun, pada akhirnya, kebaikan akan selalu menjadi pemenang, meskipun jalannya penuh rintangan. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di senior berikutnya.